Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hesti Mubarokah, NIM 180525200088, program studi S1 Akuntansi dari Universitas Teguh Bang Semarang. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan dengan tema langkah-langkah audit manajemen. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah audit manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan poin-poin apa saja sih yang akan saya bahas. Yuk kita simak teman-teman. Masuk poin yang pertama, yaitu agenda pembelajaran yang meliputi yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir yaitu 5 tindak lanjut. Dari audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang akan diaudit. Nah, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial dan mengandung kelemahan pada perusahaan yang sudah diaudit. Nah, yaitu lanjutannya dari
audit pendahuluan, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan audit ini, yaitu antara lain, yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit, yang kedua penentuan tujuan audit, terus yang ketiga penentuan ruang lingkup dan sasaran audit, yang keempat review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit, yang terakhir kelima yaitu pengembangan kriteria awal dalam audit. Nah, dari beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan ini, saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pemahaman auditor terhadap objek audit, yaitu objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh pihak perusahaan tersebut. Dalam apa? Dalam rangka pencapaian tujuannya. Nah, setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan pendelegasian wewenang yang diselenggarakan oleh perusahaan. Nah, jadi itu setiap objek audit itu memiliki wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda serta memiliki karakteristik dan pendelegasian wewenang yang sesuai dengan perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuannya, objek audit itu menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Nah, dari program tersebut itu akan menjadi kegiatan atau tugas dari seorang karyawan di sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu penentuan tujuan audit, di mana auditor itu harus menentukan tujuan audit untuk apa? Semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Nah, dari tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan dan objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Nah, dari penugasan audit itu biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang sangat luas. Nah, dari penentuan tujuan audit, teman-teman udah punya pandangan kan bahwa seorang auditor itu harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang sudah dilakukan. Terus yang berikutnya yaitu yang ketiga, yang meliputi penentuan ruang lingkup dan sasaran audit, di mana ruang lingkup audit itu menunjukkan luas area dari sasaran audit. Nah, beberapa hal penting yang diperlukan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit yang sudah ditetapkan. Nah, secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen itu terdiri atas sebagian berikut, yaitu ada dua, yang meliputi bidang keuangan dan ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Nah, dari bidang keuangan sendiri itu mengacu pada yang pertama, pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Terus yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi. Terus yang berikutnya yaitu laporan keuangan, dan yang terakhir itu adalah pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Untuk yang ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan yaitu ada dua. Yang pertama, kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan apa? Program audit. Yang kedua yaitu kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Yang berikutnya yaitu yang keempat, penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit, di mana setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan.
Untuk apa? Untuk mendapatkan praktek terbaik. Aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya harus juga yang terbaik dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Nah, sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk penilaian auditor, harus melakukan penelaahan terlebih dahulu. Untuk apa? Aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Terus yaitu yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Nah, dari kriteria ini adalah artinya sendiri, yaitu norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Nah, dari kriteria ini sendiri itu harus menguat norma standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok. Kriteria ini akan digunakan untuk apa? Untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Nah, dengan begitu pentingnya peranan kriteria audit manajemen, auditor harus yakin bahwa apa? Bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program di dalam perusahaan itu. Nah, di pengembangan kriteria awal dalam audit yang sudah saya jelaskan ini, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan, antara lain yaitu meliputi tujuan dan kegiatan yang dianut. Terus pendekatan audit. Yang berikutnya yaitu aktivitas tujuan audit. Nah, untuk poin yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahapan ini, seorang auditor itu melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit yang bertujuan untuk apa? Untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor itu dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit, sehingga dapat lebih mudah dan dapat diketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang sudah dilakukan dari perusahaan itu. Nah, jika dihubungkan dengan audit sementara yang telah dibuat pada audit pendahuluan ini, hasil pengujian pengendalian manajemen ini mendapat dukungan tujuan audit sementara yang telah dibuat pada audit yang sesungguhnya, atau yang disebut dengan definitive audit objective, atau mungkin ada tujuan beberapa audit yang gugur karena tidak cukup atau sulit memperoleh bukti-bukti yang mendukung tujuan audit tersebut. Jadi dari review dan pengujian pengendalian manajemen itu juga ada kayak kendala atau gugur dikarenakan apa? Sulit memperoleh bukti-bukti yang relevan untuk mendukung tujuan audit tersebut. Terus dari lanjutan review dan pengujian pengendalian manajemen ini, itu ada karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik, yaitu menyangkup yang A, yaitu pernyataan tujuan perusahaan, yang B, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul, atau adanya pemisahan fungsi yang memadai. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu teman-teman, sistem pembuatan kebijakan dan praktek yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Jadi, dalam pembuatan kebijakan atau praktek itu harus sehat serta berguna untuk organisasi yang udah ada di perusahaan itu. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktek yang sehat itu telah dilaksanakan atau telah dilakukan dengan baik.
Nah, dari karakteristik sistem pengendalian manajemen yang sudah saya jelaskan ini, saya akan menjelaskan satu-satu apa sih itu pernyataan tujuan perusahaan, rencana perusahaan, dan kualitas serta kuantitas SDM manusia, terus sistem pembuatan kebijakan, serta sistem pengelolaan yang efektif. Yaitu nih, pernyataan tujuan yaitu suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkat manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa sih perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai dari perusahaan tersebut sih. Yaitu oleh sebab itu memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa sih suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di dalam pernyataan tujuan itu harus disosialisasikan ke tingkat manajemen untuk dipahami. Dan oleh sebab itu, dari suatu program atau aktivitas yang dilaksanakan, sebagaimana seharusnya program tersebut itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah diharapkan dari pihak perusahaan. Terus yang berikutnya yaitu B, rencana perusahaan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan, baik jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk setiap program atau aktivitas. Nah, jadi dari rencana perusahaan ini itu harus menjabarkan tujuan perusahaan serta disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Jadi tidak semata-mata kita itu membuat rencana itu mikir ke jangka pendeknya aja, harus juga memikirkan ke jangka panjang atau jenjang yang berikutnya. Nah, yang C yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, di mana perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Untuk apa? Untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, seorang auditor itu harus memperhatikan, yaitu poin yang pertama nih teman-teman, apakah rekrutmen karyawan yang sudah dilakukan telah melalui suatu perencanaan sumber daya manusia yang memadai atau belum. Terus yang kedua yaitu apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja. Yang ketiga yaitu apakah setiap pekerja telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai. Terus yang berikutnya yaitu apakah program peningkatan kemampuan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi dari kualitas dan kuantitas sumber daya yang memadai itu seorang auditor seorang perusahaan itu juga harus menyiapkan atau mempunyai karyawan yang pengrekrutan sumber daya manusianya itu memadai, tidak asal-asalan. Terus yang berikutnya poin D yaitu kebijakan praktek yang sehat. Yang dimaksudkan adalah berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktek yang sehat di dalam perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan untuk tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusi. Jadi kebijakan praktek yang sehat itu tidak semata-mata tidak mendukung kelangsungan praktek,
Nah, dari berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktek yang sehat di dalam perusahaan. Hal ini untuk bertujuan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan, serta memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusi yang bagus. Nah, yang poin E yaitu sistem review yang efektif, di mana sistem review itu menyangkut bagaimana sih pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dari sistem review itu harus menyangkut ke pihak-pihak yang berwenang untuk apa melakukan review terhadap aktivitas atau kegiatan yang ada di perusahaan itu. Terus yang poin yang berikutnya yaitu poin materi ketiga, audit lanjutan. Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya. Jadi untuk audit lanjutan ini itu sangat menitik beratkan atau memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Nah, pada tahapan ini seorang auditor itu harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Yang berikutnya yaitu dari audit lanjutan itu ada langkah-langkah audit pada tahapan ini yang meliputi apa? Yang pertama yaitu pengumpulan tambahan informasi, latar belakang, objek audit yang diperlukan. Terus yang kedua yaitu memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, serta kompeten. Jadi untuk memperoleh bukti-bukti ketika bukti tersebut tidak relevan, tidak material, tidak kompeten, maka akan direvisi atau dapat diubah lagi. Nah, untuk yang ketiga yaitu membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kriteria, penyebab, dan akibat. Nah, dari ringkasannya tersebut pun harus menyakup yaitu kriteria dari ringkasan tersebut, terus penyebab masalah tersebut, serta akibat dari masalah tersebut itu apa, harus diidentifikasi serta diringkas secara rinci dan baik. Yang keempat yaitu menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara apa, kondisi dan kriteria yang cukup penting dan material. Terus yaitu dari langkah-langkah audit yang udah saya jelaskan tadi, saya juga akan menjelaskan lebih rinci apa sih pengumpulan tambahan informasi dari latar belakang objek audit itu. Nah, di sini yaitu langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam apa? Menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Yang kedua yaitu memperoleh bukti audit. Dari sudut pandang seorang auditor, bukti adalah sebagai fakta atau informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan sebuah audit. Dalam proses audit, seorang auditor itu juga harus menganalisis, menentukan fakta yang informasinya meliputi relevan, andal, serta berkaitan dengan tujuan audit yang sudah ditetapkan. Yang berikutnya yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Maksudnya itu bukti-bukti yang diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen-elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, serta akibat. Hampir sama dengan pengumpulan tahapan informasi tadi yang sudah saya jelaskan. Terus yang keempat yaitu pengembangan temuan
dalam audit lanjutan, di mana pengembangan temuan ini merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang akan diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Maksudnya dari pengembangan temuan dan dalam audit ini seorang pengembang temuan itu merupakan pengumpulan dan sintetis informasi yang khusus yang bersangkutan dengan program serta aktivitas yang akan diaudit. Jadi dievaluasi dan dianalisis karena apa? Diperkirakan akan itu ini hanya perkiraan sih, akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan tersebut. Nah, adapun dari beberapa hal yang harus diperhatikan seorang auditor dalam mengembangkan temuan adalah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, pertimbangan harus ditentukan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas itu tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. Jadi untuk melakukan pertimbangan itu harus pada saat program atau aktivitas itu sedang berlangsung, tidak boleh pada saat atau setelah aktivitas atau kegiatan berlangsung baru dilakukan pertimbangan. Tidak bisa, bukan seperti itu. Untuk yang kedua itu perkembangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Terus yang ketiga, seorang auditor itu harus jujur, objektif, berdasarkan pertimbangan profesionalnya untuk melakukan analisis terhadap temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Jadi seorang auditor tidak bisa berbohong dan harus berkata jujur serta objektif, dan tidak bisa menentukan atau mengungkapkan kelemahan-kelemahan tersebut secara tidak logis atau tidak masuk akal. Terus yang keempat yaitu pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti. Untuk apa? Bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jadi untuk pengembangan penemuan itu harus dilakukan secara luas serta teliti, tidak semata-mata asal-asalan. Soalnya dari pengembangan temuan itu akan dijadikan akan didasarkan menjadi kesimpulan atau rekomendasi yang secara jelas, juga dapat mempermudah seorang objek audit itu memahami, seperti itu. Yang berikutnya yaitu poin keempat, meliputi pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit yang termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, dari tahapan pelaporan ini itu harus benar-benar mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, hal ini penting untuk apa? Meyakinkan pihak manajemen atau objek audit tentang keabsahan hasil dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang sudah ditemukan. Nah, dari tahapan pelaporan ini tuh penting banget sih untuk meyakinkan pihak manajemen atau objek audit tentang keabsahan hasil audit atau mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Nah, dari laporan yang disajikan dalam bentuk komprehensif, penyajian atau temuan-temuan penting bagi hasil audit itu mendukung kesimpulan audit dan akan merekomendasi tersebut. Terus yang berikutnya yaitu tentang rekomendasi harus disajikan dengan bahasa yang
operasional, mudah dimengerti, serta menarik untuk ditindaklanjuti. Karena bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit yang udah dijelaskan ini. Jadi di dalam tahapan ini itu sangat menjadi titik berat dari seorang auditor ketika melakukan pengauditan. Karena apa? Seorang auditor itu harus benar-benar harus meyakinkan pihak manajemen ataupun objek audit tentang keabsahan dari hasil audit yang sudah diteliti, karena mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Ketika seorang auditor tidak bisa meyakinkan objek audit atau pihak manajemen, maka seorang auditor tersebut dikatakan bisa gagal. Karena apa? Dia tidak bisa mendorong pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang berkaitan tersebut untuk memperbaiki atau melakukan tindak lanjut mengenai kelemahan perusahaan yang udah dianalisis sama pihak auditor tersebut. Nah, dari rekomendasi yang harus disajikan itu harus menggunakan bahasa yang jelas serta mudah dimengerti, bahasa yang operasional. Karena apa? Dari yang sudah dianalisis sama pihak auditor itu akan ditinjak lanjuti ketika menarik, dan ketika tidak menarik juga seorang manajemen atau objek audit akan merasa kecewa, karena bagian akhir dari sebuah proses audit manajemen itu adalah yaitu pelaporan hasil audit. Terus yang berikutnya itu dari pelaporan audit yang sudah saya jelaskan, ada 2 cara penyajian laporan audit manajemen yang diperlukan, yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Jadi cara penyajian yang mengikuti arus informasi itu yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Terus yang kedua yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Maksudnya yang cara penyajian ini yaitu informasi itu harus menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna, bukan semata-mata hanya kepentingan menyeluruh, tapi kepentingan pengguna laporan hasil audit yang sudah ditentukan sama pihak auditor tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu dari pelaporan memuat kesimpulan audit tentang apa? Elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi, serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Jadi pelaporan itu ketika sudah dibuat itu dan ada 2 cara penyajiannya yang sudah saya jelaskan tadi, itu menarik kesimpulan yaitu tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki kekurangan serta yang terjadi rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan, seorang auditor itu emang harus berkata jujur serta nyata gitu, tidak boleh diada-adakan yang tidak ada. Untuk apa? Karena sebuah rencana itu untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki ketika terjadi kekurangan seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu tindak lanjut, di mana implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor itu merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Nah, ketika melakukan tindak lanjut itu harus juga memikirkan implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor. Itu merupakan bentuk
komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan serta kekurangan yang masih terjadi, seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan dari poin pelaporan. Jadi itu saling berkesinambungan, dan seorang auditor itu tidak memiliki wewenang untuk memaksa dan menuntut manajemen untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Nah, ketika seorang auditor itu juga tidak bisa memaksa pihak manajemen untuk memiliki wewenang melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Jadi, bukan semata-mata kita itu mengaudit perusahaan kita, terus pihak manajemen itu langsung mengiyakan semua apa perkataan seorang auditor, tidak bisa. Jadi itu harus lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang akan dilakukan. Terus yang berikutnya, agar menarik dan mendapat peningkatan komitmen manajemen atas apa perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi harusnya merupakan hasil diskusi atau rumusan bersama antara manajemen dengan auditor. Jadi seperti ini, agar agar rencana atau pelaksanaan itu menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya yang sudah dijelaskan atau sudah ditetapkan dari pihak seorang auditor, itu seharusnya merupakan hasil dari diskusi dan rumusan bersama antara seorang manajemen dengan seorang auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan yaitu analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Jadi ketika dapat disimpulkan ya teman-teman, ketika seorang auditor itu tidak bisa meyakinkan objek audit atau pihak manajemen, maka seorang auditor itu dikatakan tidak berhasil dalam memberikan atau menjelaskan tentang keabsahan hasil audit. Karena apa? Tidak bisa mendorong pihak manajemen atau pihak objek audit yang bersangkutan untuk memperbaiki permasalahan atau kesalahan yang ada. Karena apa? Karena tugas seorang auditor itu emang mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang sudah ditemukan oleh pihak auditor. Nah, ketika seorang objek audit tidak bisa ketika seorang audit tidak bisa mendorong objek audit, maka seorang auditor tersebut dikatakan gagal dalam melakukan pelaporan. Terus untuk tindak lanjut ini kan berhubungan dengan yang pelaporan. Ketika pelaporan tidak terima, maka kan tidak ada tindak lanjut yang akan dilakukan dari pihak manajemen maupun pihak objek audit. Nah, di samping itu rekomendasi itu harus menyajikan sedangkan rekomendasi itu harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pihak manajemen. Nah, itu kan bisa dikatakan antara pelaporan dan ketika pelaporan tidak diterima, kan tidak ada yang namanya tindak lanjut, tidak akan ditindaklanjuti dari pihak perusahaan tersebut. Maka seorang auditor itu bisa dikatakan gagal dalam mengaudit perusahaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktunya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.